Oke kawan, balik mana nih emper liar. Kali ini kita akan melakukan pembustingan pada kacang tanah kita. Karena kalau dilihat-lihat kacang tanah kita sudah mulai tumbuh walaupun belum terlalu subur. Maka kali ini kita akan melakukan pembustingan dan berhubung tanah di sekitar perakaran dari kacang tanah kita sudah mulai agak kering, sehingga kita kira tanaman kacang tanah kita membutuhkan penyiraman. Dan ini contoh dari tanaman jagung kita yang telah kita lakukan pembustingan. Sekarang keadaannya sudah lumayan cukup tumbuh dengan subur, walaupun beberapa hari lalu kita lakukan penyiraman baru sekali. Tetapi saat ini pertumbuhannya sudah lumayan cukup subur. Bisa kawan-kawan lihat sendiri keadaan tanaman kita atau jagung kita yang beberapa waktu lalu kita boosting dengan kompos cair yang ya menurut kita cukup instan, karena kita cukup pakai kotoran hewan. Walaupun kotoran hewannya belum jadi pupuk seutuhnya, tetapi beginilah keadaan jagung-jagung kita. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa walaupun kohenya belum mateng atau masih basah, ternyata tanaman kita tidak ada yang overdosis karena terlalu panas pada kotoran hewannya, yang seperti kawan-kawan tahu, kotoran hewan kalau belum jadi atau belum dingin, kalau dikasih pada tanaman, kemungkinan tanamannya akan mungkin layu karena terlalu panas pada perakarannya. Akan tetapi setelah kita campur dengan air dan kita aduk-aduk, sudah aman kita gunakan untuk melakukan pemupukan atau penyiraman. Kompos cair yang kita gunakan menyiram tidak hanya kita gunakan untuk menyiram tanaman jagung, akan tetapi bisa kawan-kawan manfaatkan untuk semua jenis tanaman yang kawan-kawan budidayakan atau kawan-kawan tanam saat ini. Dan berhubung tanaman kacang tanah kita
media tanamnya atau bedengannya sudah mulai mengering, dan tanaman kacang tanah kita kemungkinan membutuhkan suplai nutrisi maupun suplai air. Saat ini kita akan melakukan pemboostingan dengan cara yang sama yang saat beberapa waktu lalu kita lakukan pada tanaman jagung kita, yaitu kita akan menggunakan bahan-bahannya ini adalah kita sebut dengan kompos cair, atau biasa kawan-kawan sebut dengan komposti atau teh kompos, yang beberapa waktu lalu juga sudah kita videokan saat melakukan pembuatan kompos cair ini. Dan kita juga telah siapkan di sini ada 2/3 air. Walaupun di dalamnya bisa kawan-kawan lihat itu bukan karena ada pupuknya, ini air murni dari sumur. Dan wadahnya karena biasa kita pakai untuk menampung air hujan, jadi wadahnya berlumut. Itu yang kelihatan hitam itu bukan pupuk, bukan efek dari pupuk, akan tetapi itu merupakan lumut-lumut yang tumbuh saat wadahnya kita gunakan untuk menampung air hujan. Bisa kawan-kawan lihat kalau diambil airnya masih bening airnya. Dan beberapa waktu lalu kita lakukan pemboostingan pada tanaman jagung kita. Kita cukup pakai kompos instan. Akan tetapi kali ini kita lakukan pemboostingan pada kacang tanah kita. Kita pakai kompos cair dan juga kita tambahkan ini rendaman dari bekecot yang telah kita kumpulkan saat masih banyak terdapat hujan. Kita kumpulkan dan kita geprek-geprek, kita masukkan ke dalam botol bekas ini, dan kita tambahkan molase pada waktu lalu. Karena bekecot sendiri mengandung banyak protein, sehingga nantinya protein yang terkandung pada bekecot bisa kita manfaatkan untuk membuat asam amino, yaitu caranya dengan merendam daging bekecot beserta dengan cangkangnya, dengan sedikit ditambahkan pepaya muda ataupun nanas, sehingga proteinnya pada bekecot itu bisa terurai
dan membentuk asam amino. Yuk langsung saja kita campur saja larutan bekecot ini dengan kompos cair kita untuk memboosting tanaman kacang tanah kita. Dan tadi kita sudah mempersiapkan 2/3 bagian air dan kita cukup tambahkan dengan sampai penuh nanti. Jadi komposisinya booster kali ini kita pakai 1/3 dari kompos cair, 1/3-nya itu kompos cair plus rendaman bekecot, dan 2/3-nya air dari sumur. Kawan-kawan bisa gunakan air apa saja, bisa air sungai maupun air hujan. Karena airnya sudah kita taruh di dalam ember penampungan, langkah selanjutnya yaitu kita ambil larutan atau kompos cair yang beberapa waktu lalu kita buat, dan kita cukup taruh ke dalam ember ini nanti sampai penuh. Setelah embernya hampir penuh kayak begini, baru kita tambahkan rendaman dari bekecot ini. Ini tidak kita takar, cukup kita masukkan ke dalam ini aja. Ini banyak ini, kira-kira sekitar 1/4 liter. Cukup kita masukkan ke dalam. Setelah kita masukkan atau kita masukkan kompos cair beserta rendaman dari bekecot, baru kita aduk-aduk agar kompos cair beserta rendaman bekecotnya bercampur dengan air murni. Kita aduk-aduk terlebih dahulu agar kompos cair beserta rendaman bekecotnya menyatu. Setelah kira-kira cukup menyatu, langkah selanjutnya yaitu bisa kita siramkan pada tanaman kacang tanah kita atau tanaman-tanaman yang mau kawan-kawan posting. Ya kayak begitu saja sih proses dari pempostingan kali ini. Mudah-mudahan tanaman kacang tanah kita mau tumbuh subur lagi, karena ini kacang tanah yang berhasil survive dari serangan
hama di sini, yaitu saat kita melakukan penanaman, banyak dari biji-biji kacang tanahnya dimakan oleh semut-semut di lahan ini. Tapi tidak mengapa, walaupun belum terlalu subur, akan tetap kita rawat lagi. Harapannya nanti bisa tumbuh subur lagi. Ya cukup kayak begitu saja sih prosesnya. Mudah-mudahan tanaman kawan-kawan juga tumbuh subur. Tanaman jagung kita pun sekarang sudah mulai tumbuh subur, walaupun baru sekali kita siram dengan kompos cair, belum kita gunakan, belum kita tambahkan dengan rendaman bekecot. Kalau nanti tanaman kacang tanah kita mulai membaik dan mulai subur, nanti akan kita coba lagi pada tanaman jagung kita komposisi yang lebih. Ini racikan untuk booster pertumbuhan, akan tetapi jika kawan-kawan akan melakukan pemboostingan pada tanaman kawan-kawan saat masa pembuahan, bisa kawan-kawan lakukan juga dengan booster ini. Akan tetapi komposisinya lebih pekat lagi jika dibandingkan dengan saat pemboostingan masa pertumbuhan. Ya sekiranya cukup kayak begini saja proses pemboostingan yang kita lakukan pada kacang tanah kita di masa pertumbuhan. Nanti setelah kacang tanahnya atau jagung-jagungnya mulai tumbuh bunga, akan kita lakukan pemboostingan masa pembuahan agar nantinya buah-buah dari jagungnya semakin bagus, sehingga nanti saat kita panen akan bagus pula hasilnya. Terima kasih kita ucapkan untuk kawan-kawan yang telah dukung channel ini. Kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat saat melakukan budidaya tanaman. Dan untuk kawan-kawan yang telah dukung channel ini dan yang belum dukung channel ini, bisa kawan-kawan dukung dengan cara like, komen, dan subscribe agar semakin banyak lagi video-video yang kita buat dan bisa kawan-kawan tonton lagi nantinya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.